Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di Rayuri Channel. Teman-teman, salam otomotif ya buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya teman-teman ya. Tentunya kita semua dan keluarga besar kita sehat selalu ya teman-teman. Amin. Pada video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman tutorial ya, gimana caranya kita mau pasang alarm universal ya, alarm universal untuk mobil pada umumnya. Nah, biasanya mobil tuh kalau sudah ada central lock, kalau belum ada alarm ya kita capek ya. Kalau pakai alarm kan tinggal pencet tombol langsung dia ngunci semua ya. Penting central locknya semua berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada contoh mobil yang saya mau pasang ini, Mitsubishi L200 ya, Strada. Ya sama saja mobil teman-teman, apa nih, sama lah rata-rata ya. Kalau alarm universal itu kan buat rata-rata mobil apa saja bisa kita pasang. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan sama teman-teman ya. Jadi mobil ini tuh alarm lamanya minta diganti ya, sama orangnya minta diganti yang bagusan, yang agak bagus ya, yang harganya lumayan ya. Ini memang saya beli hampir 400.000 ya teman-teman. Ya di sini ini alarm lamanya dia ya, ini modulnya yang lama. Sebenarnya bisa kita perbaiki ya teman-teman kerusakannya. Nanti saya buatkan tutorialnya ya untuk perbaiki alarm begini. Modulnya, cuma yang punya mobil minta diganti yang baru dan harus yang bagus, nggak mau yang abal-abal. Jangan yang kaleng-kaleng, katanya harus yang bagus. Oke, jadi di sini teman-teman, kalau buat teman-teman ya, misalnya alarm mobil kalian tuh bermasalah ya, jangan dulu buru-buru diganti sebenarnya sih teman-teman. Ya, kita bisa mengecek di bagian remote ya. Di sini ada contoh. Karena biasanya bagian remote ini saya punya pengalaman itu tempat pernya pernah solderannya kendor ya, atau kotor. Jadi sekalipun lampunya masih nyala, kalau redup itu juga bisa mengakibatkan alarm tidak berfungsi. Udah gitu walaupun lampunya menyala, kadang baterainya juga mesti kita ganti baru. Jadi dicoba dulu aja ya, coba cek modul yang ada di remote sama modul yang ada di sini ya, modul yang ada di alarmnya. Siapa tahu ada solderan yang kendor. Nah, karena di sini kita mau ganti baru, langsung saya jelaskan aja teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini ada dua kabel warna orange. Satu di sini orange-nya ada strip hitamnya, satu lagi orange polos ya. Nah, itu kita jadikan satu kabel dua itu seperti ini kira-kira contohnya. Nah, kita sambungkan langsung ke ground atau negatif aki atau min aki, atau ke bodi mobil yang sudah ada negatifnya ya, sudah ada groundnya. Setelah itu di sini kan ada kabel warna putih. Nah, ini putih polos sama putih strip hitam. Nah, ini dihubungkan ke modul central locknya. Kalau ada central lock tambahan dihubungkan, ada kotak hitam itu ya, dihubungkan ke situ. Nah, atau teman-teman juga bisa paralel ke pusat yang ada di pintu, seperti contoh pada mobil ini ya. Kita langsung sambung ke situ saja karena modulnya central locknya ada di pintu ya, langsung di pintu sopir. Nah, selanjutnya di sini ada kabel warna kuning polos dan kuning strip hitam. Nah, ini dijadikan satu juga ya, sama seperti yang tadi itu orange, yang ini kuning jadikan satu juga. Kita kasih setrum langsung atau power ya, jadi setrum standby langsung itu ya teman-teman, tidak melalui kunci kontak, langsung ya. Nah, seperti ini contohnya. Coba saya pakai tes pen DC. Oke, sudah menyala ya. Nah, ini listrik langsung, strum langsung atau power langsung ya, tidak melewati kunci kontak. Nah, yang selanjutnya warna hitam ini dihubungkan ke ground ya, atau bisa juga kita jadikan satu dengan kabel orange yang tadi. Nah, bisa kita gabung jadi satu. Penting dia dua-duanya ini dapat ground ya, atau min aki. Kemudian di sini ada kabel warna merah. Ini kabel utama ya. Ini yang ada fuse-nya, ada sikringnya. Nah, ini setrum langsung ya, sama dengan yang tadi yang warna kuning sudah kita jadikan satu ya, itu bisa juga kita jadikan satu ya.
Kalau teman-teman mau ngambil setrum langsung seperti ini, bisa kita ambil dari sikring langsung atau dari kunci kontak. Tapi hati-hati dalam penyambungan kabel ya, dalam menjumper kabel juga hati-hati ya teman-teman. Terlebih plus itu mesti nanti diisolasi dan jangan sampai nyentuh ke ground, dan pastikan ada fuse-nya ya. Setelah itu di sini ada warna pink. Nah, ini urutannya ya. Warna pink ini nanti dihubungkan ke speaker. Ini contohnya. Di sini ada dua kabel. Satu kabel untuk ground, bareng aja sama speakernya kalau mau dipasang ke body ya, groundnya. Satu lagi ini yang plusnya dari speaker, dari kabel pink ini. Jadi saat kita lock pintu di sini dia ada tegangan ya, atau ada output strom itu buat nyalain si alarm atau sirenenya. Lanjut, next di sini ada dua kabel warna coklat. Ini yang ada sekring ya, yang ada fuse. Ini output untuk lampu ya. Jadi pasangin ini dihubungkan ke lampu sen kiri dan kanan atau lampu hazard ya, atau teman-teman mau pasang lampu sendiri juga bisa ya, nggak masalah. Penting ini dia output ya. Jadi saat alarmnya kita pencet ya, ini nanti ada strom ya, output. Coba lihat ada tegangan nanti kalau kita pencet. Coba ya. Nah, ya kan? Nah, jadi kita lock sama unlock ya, tetap di sini ada tegangan yang output dari dua kabel ini ya, warna coklat yang ada fuse-nya. Kenapa mesti dikasih fuse? Kalau ada korslet nanti fuse-nya putus, itu fungsinya. Baru kita lanjut di sini ya. Ini yang warna oranye ya. Nah, ini teman-teman hubungkan ke switch rem yang ada di pedal. Di pedal itu kan ada switch ya, switch lampu rem. Jadi kalau kita nginjak kan lampu rem nyala. Nah, itu dihubungkan ke situ. Tapi dihubungkannya yang output ya, yang sudah ke arah bohlam lampu remnya ya, bukan dari sikring ya. Jadi outputnya. Kita coba tes dulu di sini. Saya kasih tes pen DC. Setelah itu coba kita menginjak pedal rem. Perhatikan tes pennya nanti menyala. Saat nyala ya. Nah, jadi ini maksudnya kalau pas kita sudah nyalain mesin mobil, kita jalan, kita nginjak rem, nanti lock pintu akan terkunci otomatis, terkunci dengan sendirinya. Itu maksudnya. Nah, kedua ini warna putih, ini dihubungkan ke ACC kunci kontak. Jadi kunci kontak kita putar sekali, itu namanya ACC ya. Contoh seperti ini. Nah, itu ACC ya. Nah, kita gunakan setrumnya itu. Teman-teman bisa cari dari kotak sikring ya. Teman-teman bisa cari juga urut dari mulai kunci kontak. Penting di situ sudah dapat setrum kunci kontak putar sekali atau ACC ya. Jadi tidak usah dua kali, sekali aja. Ini tujuannya apa? Ketika mesin kita matikan ya, mesin off, lock yang tadinya terkunci otomatis dia akan kembali buka secara otomatis. Jadi setrum terputus ya. Lanjut, yang selanjutnya ini sisanya tinggal untuk satu ini kuning ke starter ya, tapi ini nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Ini connect ke relay starter. Jadi mobil tidak bisa di starter kalau alarmnya tidak kita buka. Sisanya ini ke switch pintu. Nah, di pintu tuh kan ada switch ya, switch untuk buka tutupnya. Jadi bareng sama lampu kabin ya, dua teman-teman. Seperti ini contohnya. Kalau kita nutup dia kan buka tutup. Di sini cuma ada satu kabel, dia pakai arus min ya. Nah, dihubungkannya ke situ. Nah, dengan begini pekerjaan sudah selesai. Nah, buat teman-teman ya pemula yang mau masang, diperhatikan baik-baik. Kalau belum paham, mundurin lagi videonya. Dan saya doakan semoga teman-teman berhasil mengerjakan ya. Dan rapikan kabel serapi mungkin, pakai onslok kabel tis, isolasi yang rapi supaya tidak terjadi korslet. Oke, demikian video kali ini teman-teman. Beginilah cara kita memasang alarm universal. Semoga manfaat video ini. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan kita jumpa di video berikutnya teman-teman. Oke, salam otomotif dan salam sukses buat kita semuanya teman-teman. God bless you teman-teman. Bye.